Setelah menaiki anak tangga sepanjang 30 meter, saya sampai di mulut Gua Tabuhan di Dusun Tabuhan, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Objek wisata alam itu tampak perkasa. Di sisi lain, stalaktit dan stalagmitnya begitu indah, menampilkan kesan bersahabat bagi mereka yang datang. Belum puas mengagumi kemegahan luarnya, dari dalam gua terdengar bunyi mirip gamelan. Hanya butuh berjalan 15 meter menuju sumber bunyi itu. Lantunan nada yang mengalun tidak lain berasal dari musik batu khas Gua Tabuhan. Disebut musik batu karena semua instrumennya berupa stalaktit dan stalagmit gua yang ditabuh dengan teknik tertentu. Hanya ditambah kendang dan 4 orang pesinden atau penyanyi perempuan. Inilah keunikan Gua Tabuhan, kata Ranto, pimpinan musisi spesialis penabuh batu. Itu alat instrumen itu ya ada gong, ada kempul, ada bonang, ada kenong, ada penerus, cuma tambah kendang saja. Itu paduan, Pak, paduan batu. Jadi misalnya mukul, jadi jangan sampai bersamaan, jadi ada sela-selanya mukulnya. Jadi seperti genjotan lah. Misalnya bonang penerus dong 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 gitu. Itu tidak beda, cuman nanti kalau ambil suara itu sudah gamelan gua itu mengikuti perasaan seorang yang mukul itu. Jadi misalnya saya punya lagu sekian adanya sudah tabusi sudah jadi bagus. Tiap akhir pekan atau hari libur, banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara datang ke tempat itu. Tidak sedikit pula yang sekadar ingin menikmati musik yang dimainkan Ranto dan kawan-kawan. Mereka biasanya membawakan musik tradisional Jawa, baik berupa gending maupun irama kontemporer, semacam campur sari. Tarifnya pun tergolong tidak mahal. Pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp150.000 untuk satu paket berisi 5 lagu. Felita Wiyasih Febrianti berkunjung ke Gua Tabuhan setelah mengenalnya melalui media sosial. Ia datang bersama keluarganya dari Malang, Jawa Timur. Meski melihat masih kurangnya fasilitas, terutama penerangan di dalam gua, namun Felita mengaku puas. Dengan menenteng kamera, remaja pecinta fotografi itu seolah enggan melepaskan perhatiannya selama musik batu mengalun. Ya kan waktu itu iseng pengen jalan-jalan habis UN, ngeliat Instagram, habis itu ketemu sama gua itu. Gayanya bagus, unik, ya bisa ngeluarin suara-suara gitu. Ya cuma sayangnya gelap. Yang buat unik itu yang stalaktitnya yang bisa dipukul keluar suara gamelannya. Nama Gua Tabuhan baru populer pada tahun 1936. Sebutan itu diberikan Karto Diprojo, pembantu Bupati Pacitan di Punung kala itu. Namun sebenarnya, keberadaan gua dengan panorama elok diketahui sejak lama. Konon, suatu hari sesepuh dusun setempat bernama Kiai Sontiko menggembalakan sapinya di sekitar gua. Suasana kemarau panjang membuat sapi kehausan dan berusaha mencari sumber air. Hewan ternak itu lantas masuk ke dalam gua dan meminum air yang menetes dari langit-langit gua. Kiai Sontiko yang ikut masuk terkejut bukan kepalang saat melihat pemandangan menakjubkan di dalam gua. Tempat itu pun makin sering dikunjungi warga. Ada pula yang secara tidak sengaja memukul-mukul batuan hingga didapati bunyi mirip instrumen gamelan. Mbah Suro, seorang pemandu wisata Gua Tabuhan menuturkan, selain menjadi primadona wisata, Gua Tabuhan juga menyimpan nilai patriotisme masa perjuangan. Sejarah mencatat, pada era Perang Diponegoro, Panglima Sentot Prawirodirjo pernah mengasah ilmu kanuragan dengan bertapa di tempat tersebut. Ini dinamakan Gua Tabuhan itu ternyata batunya bisa ditabuh untuk lagu-lagu campur sari itu tadi. Lah ini Gua Tabuhan itu ditemukan tahun 1822 oleh Bapak Kiai Sontiko. Yang bertapa di sini itu Panglima Perangnya Diponegoro itu ahli bahasa Sentot Prawirodirjo tahun 1825 sampai 1830. Sejak dibuka pada tahun 70-an, ribuan orang pernah datang dan menjadi saksi keunikan Gua Tabuhan. Pemerintah daerah pun gencar mempromosikannya menjadi salah satu tujuan wisata favorit. Selama itu pula,
gugusan bebatuan di dalamnya dipukul-pukul untuk menghasilkan harmoni nada. Hal inilah yang menurut pengamat budaya Johan Perwiranto mengancam masa depan Gua Tabuhan. Alasannya, struktur batuan kapur yang membentuk stalaktit dan stalagmit relatif rapuh dan berpotensi runtuh jika terus-menerus mendapat pukulan. Pria yang menggeluti musik etnik ini mengakui, musik batu Gua Tabuhan memang memiliki kekhasan tersendiri. Karenanya, keberadaannya harus dipertahankan. Namun, pada pihak lain, harus memperhatikan faktor konservasi. Apa yang dilakukan itu adalah sebuah vandalisme ya, sebuah perusakan. Cuma di satu sisi masyarakat setempat situ masih punya keyakinan. Jadi ketika dulu katanya Sentot itu bertapa di situ, terus dia mengatakan bahwa besok gua ini akan menghidupi masyarakat setempat. Tapi menghidupi itu tidak harus dipukul kan gitu. Bagaimana tetap gua itu tetap menghidupi tapi tidak merusak sistem yang ada di dalam gua itu sendiri. Keberadaan Gua Tabuhan betapapun telah memperkaya khazanah kepariwisataan Kabupaten Pacitan. Kedatangan ke kota kecil di bibir samudra Indonesia ini belumlah lengkap tanpa memanjakan telinga dengan musik gua. Demikian pula para pecinta batu mulia tentu enggan melewatkan ramainya pasar akik yang digelar di pelataran gua. Fakta itu cukup menjadi alasan bagi Anda meluangkan waktu mengunjungi daerah berjuluk Kota 1001 Gua. Dari Kota Wisata Pacitan, Jawa Timur, Purwosasongko melaporkan.